sih dulu kayak gini gitu loh, tapi lama-lama itu jadi dia yang penting kedepannya jangan kayak gitu loh ya. Yang penting kedepannya jangan kayak gitu. Aku udah ngomong gitu, dia juga udah ngomong ya. Alhamdulillah perjuangan kita tuh membuahkan hasil, kita bisa bersatu seperti ini. Perjuangan yang sangat hebat menurut aku ya. Itu cerita sedikit cerita tentang hidup saya, masih panjang lebar banget hingga saya berangan-angan punya rumah, punya itu dari dulu, kayak punya mobil, punya sepeda, pokoknya kalau bisa gitu loh. Cuman ya itu lagi, maksudnya nggak terus yang dengan amarah harus kayak gini gitu, nggak, cuman berdoa terus gitu. Oke guys, selamat pagi. Ini istri saya lagi cabut rumput itu. Nah, dimotivasinya cabut rumput itu apa? Cabut rumput. Halo guys, selamat pagi. Assalamualaikum. Awali pagimu dengan semangat apa aja. Jadi ceritanya hari ini aku nggak masak, cuman masak nasi. Kemarin dikasih lodeh sama ibu mertua, itu cukuplah untuk 1 hari. Jadi hari ini dipanasin, terus buat sarapan, makan siang, makan malam. Itu makanya di sela-sela waktu saya yang longgar, saya gunakan untuk membersihkan rumah. Seperti saya ikut ya, saya mau beres-beres kamar. ya, membersihkan rumah itu karena rumputnya subur-subur guys. Kemarin ini sudah saya pacul sama suami, kemarin kita bareng-bareng gitu. Nah, kalian tahu nggak sih kalau saya tuh kemarin mencabut rumput itu nyuruh suami pacul-pacul tuh mungkin nggak dari akarnya ya, mungkin gitu, atau memang suket teki, ini namanya suket teki guys, atau memang suket teki ini suket yang walaupun dicabut mungkin dari akarnya apa masih tumbuh ya guys, mungkin di bawah tanah itu banyak anaknya atau gimana gitu, sampai bingung saya. Nah, nggak apa-apa lah ya, ini udah dapat segini saya nih ya, dicicil-cicil lah guys, nggak perlu kita ngebut semuanya selesai ya gitu, sedikit demi sedikit katanya tuh lama-lama menjadi bukit. Nah itu aku menerapkan prinsip yang seperti itu. Nah itu guys ya, saya percaya dan bahwa setiap apa yang saya lakukan, mungkin hal sekecil apapun gitu, kalau saya telaten, saya akan panen. Itu karena saya sudah punya teori dan udah saya praktekkan waktu kerja di luar negeri dan sebelumnya di luar negeri. Waktu saya masih sekolah itu guys, aku tuh orangnya memang dari dulu pekerja keras gitu, menurut aku dan menurut orang tuaku gitu loh. Jadi gini guys ceritanya, waktu dulu aku masih sekolah itu, masih SD, aku ingat sekali guys, waktu aku SD kelas 1 itu aku nggak kerja, cuman dalam metode apa itu namanya, metode penyimpanan uang, aku memang sudah bisa gitu loh. Menurut orang tua aku gitu sudah bisa. Karena apa? Sebagai contoh nyata ini ya. Karena aku pernah itu loh guys, waktu SD belum bisa kerja ya, maksudnya belum bisa ngelakuin apa-apa itu karena kelas 1 kan masih kecil ya. Tapi dalam menyimpan uang itu sudah bagus gitu loh menurut orang tua aku. Jadi kalau dikasih uang atau waktu lebaran itu aja ya guys ya, waktu lebaran itu biasanya kan kita selalu, anak kecil kan pasti dikasih uang ya sama orang-orang gitu.
kalau kita main-main gitu ke rumah tetangga, saudara, itu pasti dikasih uang lah ya. Nah, di situ saya dapat uang, itu nggak saya belikan sesuatu yang nggak berharga menurut saya, atau saya belikan makanan gitu misalnya, karena menurut saya makanan masakan orang tua saya tuh sudah enak, walaupun lodeh apa itu pokoknya yang dibuat orang tua itu sudah enak gitu. Jadi kayak mikirnya tuh mikir ke yang lain gitu. Mungkin kalau anak-anak kan saat itu kan beli inilah beli itu gitu, pikirannya masih gitu. Tapi pikiranku sudah dewasa sebelum waktunya. Contohnya karena saya melihat keadaan orang tua ya, saya sudah sangat selalu memantau gitu. Contohnya saya kan tahu orang tua saya tuh naruh dompetnya di mana gitu ya. Terus saya juga udah tahu zaman segitu tuh sudah mikir, kok aku kayaknya agak sulit gitu ya ekonomi gitu loh. Sudah mikir kayak gitu waktu kelas 1 SD itu berapa tahun? 6 tahunan ya. Ya itu. Terus aku cek gitu. Aku cek itu ya guys ya. Aku cek dompet. Aku tahu kan, aku bidik-bidik itu dari belakang itu. Kayak orang nyolong gitu guys. Maksudnya ngelihat mamaku tuh, aku manggilnya mama ya, bukan ibu ya. Karena ini ada ceritanya juga. Karena menurut orang daerah kami, kalau ibu itu dia orang yang mungkin agak punya gitu ya. Pokoknya yang boleh manggil ibu itu waktu dulu, kalau enggak itu diketawain gitu loh. Saat itu kan mental kita juga belum seluas ini ya, maksudnya kayak wawasan gitu, karena lingkungannya ya di situ-situ aja, nggak keluar dari zona itu gitu loh. Jadinya kalau manggil ibu tuh hanya orang yang punya, atau anaknya ibu guru, atau apalah pokoknya yang punya duit, rumahnya bagus gitu, boleh manggil ibu gitu loh. Bukan masalah boleh nggak boleh sih, cuman kalau yang nggak punya duit tuh kayak manggil ibu tuh kemayu banget gitu loh guys. Nah saat itu aku membidik ibuku, bukan membidik, mengintip, mengapa ya namanya ya, memata-matai ya guys, pengen tahu lah itu naruhnya dompet di mana gitu loh. Dan satu lagi di garis bawahi, saya pengen tahu dompetnya di mana itu bukan pengen mencuri guys, tapi saat itu saya sudah punya pikiran, orang tua aku tuh punya uang berapa sih gitu loh. Terus jadi aku kayak mikir, kalau aku punya uang gitu, umpamanya sedikit-sedikit ya dikasih orang itulah, kadang disangoni siapalah gitu. Itu aku gunakan untuk hal yang nggak penting gitu misalnya. Jadi aku harus bisa membantu, itu di dalam pikiranku, nggak ada yang ngajarin gitu loh. Jadi aku tahu memang saat itu di dompetnya tuh ya ampun kayak cuma berapa ribu gitu, walaupun zaman dulu berapa ribu itu juga sedikit guys, nggak puluhan gitu loh. Jadi kok ya ampun segini amat ya gitu loh, kayak susah amat gitu orang tuaku. Jadi aku harus membantu gitu guys. Aku mikirnya, terus kalau uang segini nanti sekolah, terus aku beli sepatu, beli apa, itu berarti maksudnya mereka orang tuaku ya, jadi beliau tuh gitu, maksudnya harus kerja keras gitu ya, aku kayak gitu. Jadi aku nggak mau membebankan gitu loh, dan itu aku terapkan sampai sekarang. Bukan aku terapkan, udah melekat pada diriku mungkin sejak kecil dan sampai sekarang. Aku tuh nggak mau merepotkan orang lain gitu loh. Kalau bisa aku membantu, aku nggak mau merepotkan. Dan bener-bener aku tuh nggak bisa ya kayak umpamanya tolong aku yang hal mungkin kayak gitulah gitu, nggak bisa lah, karena aku nggak mau jadi beban orang lain. Mikirku tuh kenapa, karena orang lain tuh belum tentu dia tuh nggak ada masalah gitu guys. Aku takutnya kalau aku minta tolong kayak gini terus dia nggak enak karena mungkin ya sayang sama kita gitu ya, sebagai saudara ataupun kawan gitu, tapi aku menambah beban mereka gitu loh dengan cara mungkin meminta tolong yang gimana gitu ya. Intinya itu tadilah, saya senang membantu orang lain daripada saya merepotkan gitu. Memang sejak dulu kayak gitu guys. Jadi itu cerita sedikit cerita tentang hidup saya, masih panjang lebar banget
hingga saya berangan-angan punya rumah, punya itu dari dulu, kayak punya mobil, punya sepeda, pokoknya kalau bisa gitu loh. Cuman ya itu lagi, maksudnya nggak terus yang dengan amarah harus kayak gini gitu, nggak, cuman berdoa terus gitu, sampai doanya tuh sampai nangis gitu loh. Karena apa? Tujuannya aku pengen punya mobil itu bukan untuk gengsi-gengsian guys. Zaman itu mobil belum, masih langka ya zaman dulu itu. Coba bayangkan aja, aku waktu kecil kok sudah berpikiran seperti itu, bukan karena pengen orang lain atau melihat orang lain gitu loh guys, tapi itu karena saya sendiri gini, kalau saudara sakit ataupun butuh apa gitu, kalau punya mobil nggak usah nyewa kan gitu loh, mikirku kayak gitu, nggak usah nyewa itu mahal juga gitu loh, nyater ya kan gitu. Kalau bisa gitu, ya Allah kabulkanlah gitu. Terus itu aja yang aku panjatkan tuh, aku pengen membahagiakan orang tua gitu. Terus aku doa juga, ya Allah kasih aku suami yang sejalan sama aku gitu, maksudnya yang bisa sepikiran lah sama aku gitu. Walaupun ya aku nggak mikir mustahil sih, aku percaya sama yang buat hidup gitu loh, sama Allah. Makanya terus kayak gitu, dan aku nggak tahu kenapa yakin banget itu sejak kecil suatu saat aku pasti dapat bahagia di balik semua ini gitu loh, di balik aku nahan sesuatu ini gitu loh. Sejak kecil intinya kayak pengen umpamanya ada duit, ada apa gitu, kayak jangan dulu lah, belum saatnya gitu loh, aku nahan sekian lamanya. Ya alhamdulillah ya, Gusti Allah tuh selalu mendengarkan gitu, mengabulkan hambanya yang berdoa dan selalu berusaha gitu. Nggak cuma doa aja guys, ini pengalaman ya, nggak cuma doa, karena semua itu datangnya nggak seinstan itu gitu loh. Kalau aku punya prinsip gini ya, kalau kita berjuangnya memang sungguh-sungguh, itu akan awetnya juga sungguh-sungguh. Begitu juga menjalin hubungan gitu loh. Kalau kita bertahan ataupun mempertahankan hubungan itu baik gitu, maksudnya apa ya, kayak butuh perjuangan yang mungkin konfliknya banyak ya, kayak misalnya nggak sependapat, itu namanya juga menyatukan dua insan ya kan. Tapi gini guys, tapi yakin gitu loh, yakin, dan kita juga saling keterbukaan sama suami, sama istri, pasangan kita gitu. Jadi gini loh, mau aku tuh kayak gini gitu, namanya kayak gitu guys. Terus tapi aku nggak cuman mengutarakan apa yang aku inginkan. Jadi aku tanya balik, kok cuman aku terus sih yang minta, umpamanya minta mungkin sikapnya, kalau aku seneng romantis ya, jadi sikapnya yang hangat gitu ke aku gitu. Jadi aku tuh kalau dia manggil umpamanya atau gimana gitu, aku sedih, langsung nangis gitu loh, karena bagiku nggak cocok. Itu bukan untuk pasangan, itu sangat kasar menurut aku kayak gitu guys ya. Makanya aku pengennya biasanya kayak manggilnya tuh ya umpamanya kayak nyuruh apa gitu ya, misalnya itu selalu gini, kayak saya sebentar guys ya, tak puter ini kelihatan nggak. Nah misalnya guys gini, udah nyala ya. Nah, takutnya aku sudah bercerita, ini pengalaman hidup, semoga bisa menjadi motivasi buat teman-teman semuanya gitu. Mungkin yang pernah ada di titik seperti aku itu kena banget, tapi kalau yang enggak itu ya apa sih cerita apa sih gitu, nggak masalah ya. Yang penting saya mengeksplor apa yang saya rasakan. Tapi saya bercerita gini bukan kayak membuka aib dan sebagainya, bukan. Saya memang pengen gini loh, seneng banget ngelihat orang yang umpamanya semangatnya tuh tinggi gitu, misalnya nggak pesimis gitu loh, jadi optimis kayak gitu.
Jadi perjuangan itu sangat-sangat banget ya. Dan waktu itu saya cuman sampai SMP guys. Itu bukan keinginan saya juga, tapi memang sudah jalannya kayak gitu. Bukan berputus asa juga saat itu, tapi memang konfliknya dan juga nggak bisa itu karena mental saya saat itu juga minim ya, menurut aku minim sekali. Jadi kalau nggak boleh gitu apalah saya gitu loh. Terus pergaulan juga kalau di kampung-kampung gitu kan cetek ya guys, menurut ya cuman gitu loh. Kalau memang nggak ada ya nggak kayak mungkin kalau orang kota, mungkin menurut aku pandanganku lah ya, aku nggak tahu, itu kayak harus diperjuangin, kamu harus sekolah gitu ya, bukannya nggak berusaha. Tapi saat itu ekonomi memang sangat-sangat boleh dikatakan ekonomi yang sangat lemah gitu loh, untuk makan aja susah gitu. Tapi ya hebatnya orang tua aku tuh berjuangnya tuh memang bener-bener guys ya. Aku cuman percaya aja, memang saat itu garis rezekinya belum di situ gitu loh. Memang ujiannya mungkin kalau aku sekolah sampai SMA, apa yang aku inginkan tercapai kan nggak mungkin toh aku menjadi sosok yang pekerja keras gitu. Maksudnya kayak bisa nabung, bisa apa gitu loh. Memang ya itu tadi, butuh semuanya itu memang udah takdirnya gitu. Mungkin yang terbaik buat kita, menurut aku ya gitu. Semuanya ini tuh yang terbaik buat kita gitu loh. Apapun itu, meskipun pahit, kalau kamu dapat melalui hal itu akan manis nantinya gitu. Ya percaya aja sama yang membuat hidup ya guys ya. Apalah kita ya, yang penting kita tuh tetap berusaha, jangan patah semangat gitu. Nah itu tadi ya, saya sampai sekolahnya sampai SMP aja. Dan saya sebenarnya sayang juga sama hasil sekolah gitu loh. Maksudnya hasil sekolah saat itu bagus guys. Aku memang belajarnya tuh menurut aku mati-matian gitu loh. Menurut aku tuh saat itu aku memang mati-matian belajar. Ini menggeh-menggeh karena aku jarang olahraga guys. Jarang olahraga, ngomong terus kayak gini nih. Bentar ya, relax dulu. Apa yang saya alami itu, kalau sekarang saya berpikirnya, kalau zaman dulu pahit banget sih hidup aku gitu, kok kayak gini banget sih gitu. Aku nggak seberuntung mereka gitu. Tapi semakin kesini bisa menerima kenyataan dan nggak memikirkan tentang masa lalu aja yang buruk-buruk, tapi tetap mikir maju. Itu yang aku dapat sekarang tuh kayak pembelajaran, lebih ke pembelajaran hidup. Jadi aku ngerasanya tuh kayak ya Allah gitu, ternyata Engkau ingin menjadikan aku wanita yang kuat gitu. Aku mikirnya kayak gitu. Karena kalau mungkin dulu itu aku bisa nggak kayak gitulah, hidup aku nggak segitunya gitu ya, pasti aku tuh nggak akan jadi pribadi yang kayak sekarang gitu. Mungkin bisa sombong, bisa gitu, karena satu, aku kan pendiam orangnya ya, memang pendiam. Terus yang kedua, aku tuh kayak juga orang pamannya dikasih enak, aku ngerasa gitu, sifat aku tuh akan nggak bagus gitu loh kalau semuanya serba kecukupan saat itu. Tapi kalau saat ini itu aku pasti ngelihatnya yang dulu umpamanya lagi up yang nggak bagus ya, negatif gitu ya, kayak perasaan gimana itu, kayak umpamanya ada yang menyombongkan diri gitu. Aku mikir ya Allah, dulu tuh seperti itu, ini hanya titipan. Kalau nggak karena Engkau, aku nggak kayak gini gitu loh. Nggak semuanya doaku nggak kamu kabulkan gitu, nggak Allah kabulkan gitu. Kenapa aku harus sombong gitu loh. Nah itu aku pasti ingetlah perjuangan zaman dulu gitu guys. Jadi ya sekarang tuh ngerasanya
ini lebih ke pelajaran hidup yang amat amat aku butuhkan gitu loh, yang sangat berharga buat aku gitu. Dan ini juga bukti, aku menyadari gitu, bukti bahwa Allah itu sayang sama aku gitu. Contohnya itu tadi, ingin menjadikan aku lebih mandiri, punya pendirian, tegas gitu, nggak ngandelin orang aja gitu loh. Mungkin kalau dulu tuh suka nyuruh-nyuruh gitu, umpamanya kayak gitu ya, namanya juga orang suka nyuruh-nyuruh, itu ada pembelajaran sendiri buat aku, nggak boleh ya gitu. Kamu tuh punya tangan, punya kaki, masih sehat, jangan nyuruh-nyuruh, kalau bisa kamu kerjakan sendiri, kayak gitu. Banyak banget yang aku dapat itu dari aku merantau. Yang dulunya aku ngeluh itu aku tutup, sifat mengeluh itu aku tutup. Makanya aku senang banget aku kalau ketemu dengan orang baru yang mungkin pernah yang ngalami, yang saat itu lagi ngalami rasa yang seperti aku rasakan dulu gitu. Bukan senengnya gitu, bukan apa, bukan karena seneng dia sedih gitu, enggak loh. Cuman gini, kamu harus semangat gitu, senengnya tuh ngasih semangat gitu loh. Makanya aku kayak dari perjalanan hidup aku yang kayak gitu tuh sama Allah terus dikasih kayak mungkin dengan orang baru gitu, kenal dengan masalah yang hampir sama kayak waktu aku kecil dulu. Jadi aku mikir, oh ini ya, jadi aku tuh disuruh kayak kamu harus ngasih semangat gitu, pengalaman yang kamu dapat dulu itu kamu ceritakan ke orang lain itu, jadi biar mereka tuh ngerasa nggak kamu aja loh yang merasakan hidup pahit gitu. Makanya aku terbuka banget ya, kalau sangat respect banget kalau aku mendengarkan cerita orang yang ya kayak aku dulu lah, kayak gitu tuh aku sangat respect banget. Terus aku seneng banget kayak nggak rela gitu kalau dia tuh sedih-sedih terus gitu loh, kayak gitu guys. Itulah ceritanya, masih panjang banget kalau mau denger ceritanya tuh, cerita yang membuat aku lebih kuat, membuat aku pribadi yang lebih baik menurut aku ya. Terus aku dipertemukan dengan suami yang baik, itu menurut aku itu memang hadiah dari Allah gitu, aku percaya aja gitu. Hancur, tapi sekali lagi itu tadi, selain aku cerita juga sama, lama banget aku bendung itu perasaan yang kayak gitu. Maksudnya bendung sendiri hingga aku mimisan itu setiap malam gitu tuh, mimisan itu selama 1 tahun itu, mimisan sampai aduh menakutkan lah pokoknya, miris lah. Itu juga aku jalanin sendiri itu waktu aku di rantau guys. Jadi aku nggak cerita sama siapa-siapa, iya, sambil berceloteh. Nah kayak gitu guys ya, aku pendam sendiri gitu perasaan yang menyakitkan itu. Lama-lama ternyata nggak kuat juga, nggak lebih baik gitu loh, kayak nggak tahu, nggak bisa dipertahankan gitu, nggak ngerti kenapa gitu, kayak berat banget karena yang berjuang tuh aku aja gitu loh, yang kayak mempertahankan yang respect dengan hubungan ini, jadinya berat banget. Terus ya itu tadi, aku kenal sama suamiku ini, terus aku berpikiran awalnya tuh, apa mungkin aku nggak tersakiti lagi, namanya juga orang patah hati ya itu. Jadi setelah hal itu mungkin 2 tahunan guys aku nerima ini suamiku ini loh. Jadi waktu LDRan gitu ya, itu tadi lama-lama gitu mungkin sifat yang nggak sama terus, tapi dia kita, bukan dia aja, kita sama-sama, aku pengen gini loh, aku pengen gitu, mau mendengarkan. Dan ternyata dikumpulkan tujuan kita tuh sama gitu, tujuan kita tuh pengen hidup ya, cari pasangan hidup terus yang mau sama-sama gitu loh. Jadi satu sama lain tuh kita saling rubah, apa yang dia nggak suka dari sifat aku, terus aku yang nggak suka dari sifat dia. Itu banyak banget kenangan di LDRan itu. Jadi nggak cuman LDRan yang itu, yang LDRan terus biasa-biasa aja gitu, enggak. Menurut aku kita tuh setiap harinya tuh harus sharing gitu loh, sharing, belajar terus itu setiap harinya tuh. Pasti namanya jarak jauh kan ada rasa kecemburuan lah, terus pemikiran yang negatif karena kita belum kenal kan sebelumnya, kayak gitu guys.
tapi dengan kita bareng-bareng berjuang, dan aku beruntung juga dapat suami yang kenalan waktu itu di Facebook kan, suami aku ini loh maksudnya orang yang bisa bareng-bareng, terus mau mendengarkan celoteh keinginanku. Jadi semuanya itu aku nggak ada yang aku tutupin, borok-boroknya aku tuh nggak ada yang aku tutupin gitu guys. Jadi saling terbuka. Begitu juga dengan suamiku, dia nggak boleh gitu. Memang kita punya prinsip kayak gitu. Kalau kamu pengen terus-terusan sama aku ya kayak gitu, kamu pokoknya nggak ikut ya, nggak, kita nggak ada yang nggak boleh menutupi cerita hidup kita gitu. Jadinya semuanya dari aku, lingkunganku, keluargaku kayak gini gitu, ekonomi, terus dari sekolah dulu kayak gini, semuanya kita buka. Nah dari situ kita nggak langsung bisa nerima kadang gitu loh, tapi dengan keterbukaan itu kita jadi bisa berpikir gitu, oh dia tuh sudah terbuka kayak gitu, walaupun aku nggak terima mungkin dengan masa lalunya, dan juga dia juga nggak terima gitu ya. Tapi karena kita sudah terbuka, lama-lama kita menata hati itu guys. Jadi menata hati kita gitu loh. Udah terbuka itu namanya kayak apa ya, kayak cerita yang nggak bagus gitu loh, negatif didengar ke kita gitu, mungkin masa lalu yang gimana gitu kan nggak bisa langsung kita oh ya aku nerima gitu, nggak bisa gitu kan. Pasti ada kamu kok kayak gitu sih dulu kayak gini gitu loh. Tapi lama-lama itu jadi oh dia yang penting kedepannya jangan kayak gitu loh ya. Yang penting kedepannya jangan kayak gitu. Aku udah ngomong gitu, dia juga udah ngomong ya. Alhamdulillah perjuangan kita tuh membuahkan hasil, kita bisa bersatu seperti ini. Perjuangan yang sangat hebat menurut aku ya, yang sangat hebat sekali. Dan banyak kendala setelah itu juga. Setelah kita bersatu dalam LDRan itu bukan mulus-mulus aja, pasti ada masa lalu yang tiba-tiba muncul gitu, terus tiba-tiba menjelekkan satu sama lain gitulah, biar goyah lah. Tapi aku percaya sama suamiku tuh selalu punya prinsip, kita sekarang sudah melalui tahap ini, kita nggak berhenti aja di situ gitu loh. Ujian kita pasti ini akan ada lagi gitu. Yang aku ngomong sama suamiku juga, yang kita lakukan adalah gimana caranya kita bareng-bareng. Kalau ada omongan dari orang lain mungkin, atau dari ya mantan atau gimana gitu ya misalnya, itu kamu jangan langsung percaya dia gitu. Kamu tanyakan dulu ke aku akan jawab jujur ya. Itu aku percaya karena kita saling percaya. Jadi ya itulah. Terus kita juga sebelumnya tuh nggak asal ngomong terus kita percaya kayak gitu, nggak. Tapi karena kita juga punya kunci gitu loh. Kuncinya tuh dengan satu syarat, kalau ngomong mau mendengarkan, cuman dengan satu syarat, jangan pernah bohong gitu. Aku akan percaya, tapi sekali kamu bohong, nggak bisa percaya kayak gitu guys. Panjang banget guys ya. Atau next time kita cerita lagi ya guys ya. Ini habis ini aku sudah selesai nih, aku udah selesai, terus mau ngantar adik kontrol ya. Doakan cepet sehat ya, cepet bisa cari nafkah lagi buat keluarga gitu. Jadi ya udah dulu ya guys dari saya, karena saya juga mau mandi, sarapan, dan berangkat nanti. Ya udah guys, ini aku pusing. Beb aku pusing. Aku ngene iki, lebar linggo suwi ngono tiba-tiba peteng. Pusing aku. Guys, aku kurang darah ini guys, jadinya pusing. Ya wes ya guys ya. Hah? Nanti kita mau ke Kediri. Iya. Mau tanggal putung. Iya. Kontrol adik. Ya udah, semoga cepat selesai. Sudah menonton video kita. Iya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Iya, semoga cerita saya tadi memotivasi kalian semuanya. Masih banyak cerita, lain kali kita sambung lagi. Assalamualaikum.